Hukum Ahmad Yani SH.Menkum. Beliau adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Syekh Daulah. Insyaallah beliau akan memberikan materi terkait dengan pengakuan dan kedudukan Posyantek dalam lembaga kampung serta mekanisme penetapan peraturan gubernur dan peraturan bupati dari wali kota tentang Posyantek. Baik, Bapak-bapak panjangkan lagi waktu kita sudah menunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kepada Allah. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan yang besar Sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Pak Habib, Kakak DPD Teknologi Pembangunan Pak Wardana yang berada di belakang di depan saya juga Bapak Gubernur yang peraturan Bupati Wali Kota. Kalau kita pecah judulnya jadi 4 judul, Pak. Jadi 4 judul sekali masuk. Jadi ada 4 hal yang harus kita tuntaskan untuk pendalaman kita. Oleh sebab itu sebenarnya kehadiran pejabat dari dinas ya sangat diperlukan dalam ini. Kenapa demikian? Ya, kemarin Bu Sekretaris Dinas Pemuda Kampung mengatakan bahwa Posyantek ini itu sudah berusia 22 tahun Pak Wardana ya, 22 tahun. Ya. Namun dengan usia 22 tahun itu kalau mahasiswa itu sudah selesai sarjana 22 tahun. Kita melihat banyak persoalan Posyantek ini, baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi implementasinya. Dan hari ini barangkali kita memulai ke depan bagaimana dari sisi kelembagaan itu menjadi lebih teratur dan memiliki dasar yuridis dan tentunya dengan landasan hukum yang kuat, maka implementasinya akan juga berjalan dengan baik harapan kita. Jadi untuk dapat memudah kita memahami Posyantek itu perlu kita bandingkan dengan yang lain. Dengan metode membandingkan itu jauh lebih mudah mengingat kita daripada kita menghafal. Ya, jadi mudah kita ingat ternyata Posyantek itu beda dengan yang ini. Apa bedanya? Sehingga memudahkan untuk kita mengaturnya. Di kampung misalnya kita selama ini mengenal ada namanya BUMDes atau badan usaha milik kampung. Kemudian kita juga kenal badan usaha milik antar kampung. Kemudian di kampung juga ada koperasi. Kemudian di kampung juga ada Posyantek, begitu. Di kampung juga ada Karang Taruna, begitu. Ya, kemudian ada Posyandu dan sebagainya, begitu. Ya, yang ingin kita telusuri adalah apa kedudukannya sama, apa status sama, begitu. Ini yang coba kita bedah sedikit sehingga memiliki pemahaman yang jelas terhadap Posyantek tidak. Ya. Penjelasan mengenai BUMD, koperasi, Karang Taruna itu adalah untuk membantu posisi Posyantek seperti apa. Kita lihat dari segi aturan saja ternyata bahwa antara Posyantek dengan yang lain itu memiliki perbedaan. Kalau BLG itu memang dasarnya undang-undang desa, ditambah dengan undang-undang cipta kerja, undang-undang Omnibus Law yang pernah ribut di tahun 2020. Pada usaha milik antar kampung juga begitu, undang-undang desa dan undang-undang cipta
koperasi itu badan usaha juga, dan selama ini ada keliru di kampung-kampung. Misalnya sebuah kampung mendirikan koperasi, kampung mendirikan koperasi, itu yang tidak dimungkinkan, karena kampung tidak berwenang mendirikan koperasi. Yang boleh mendirikan koperasi adalah orang per orang pribadi. Pemerintah kampung tidak boleh mendirikan, pemerintah desa tidak boleh mendirikan koperasi. Mendorong mendirikan koperasi boleh, tapi yang mendirikan tetap warganya, bukan pemerintahnya. Kemudian undang-undang juga undang-undang koperasi, undang-undang koperasinya dan sebagainya. Kemudian posyantek itu tetapnya adalah Permendak 23 tahun 2017. Saya kira sudah dilakukan oleh para narasumber sebelumnya. Kemudian ada Karang Taruna, diatur dengan Permendagri nomor 18 tahun 2018. Jadi ternyata aturan yang menaungi posyantek dengan Karang Taruna berbeda. Yang jelas kita lihat itu. Kita ingin coba adalah bagaimana posyantek ini akan kita bisa bersamakan dengan Karang Taruna, walaupun bukan nama Karang Taruna, lembaganya adalah memiliki kedudukan yang sama di dalam kampung. Ini yang tidak jadi jelas. Makanya perlu ada namanya BPMD ingin mendorong di 3 provinsi ada pergub tentang juknis mengenai posyantek. Namanya pedoman Pak Waranaya, pedoman pembentukan posyantek di desa gitu. Kemudian juga didorong di kabupaten kota ada pergub dan perwal mengenai juknis posyantek ini. Nah, seperti itu. Baik. Ada pertanyaan, silakan. Tinggal 3 miliar. Ya, karena kalau ada pertanyaan ternyata dikasih uang dari Pemda untuk bayar gaji saja. Ya. Kemudian dulu ya. BUMDes itu ditetapkan dengan peraturan desa. Kalau BUMDes itu satu desa. Kalau posyantek gimana Pak? Desa dengan apa? Dibentukan dari desa juga Pak. Ya, ditetapkan dengan apa Pak? SK. Bukan peraturan desa Pak kan? Bukan. Nah, bukan. Jadi di situ saya sudah beda. Jadi kalau BUMDes diatur dengan peraturan desa. Sedangkan posyantek diatur dengan keputusan kepala desa. Apa bedanya? Nah, kalau peraturan desa perlu persetujuan Tuhaput. Kalau keputusan kepala desa, keputusan kecil tidak perlu persetujuan Tuhaput. Kalau seandainya ditambah dengan peraturan desa bagaimana Pak? Maksudnya dibuat kanun di desa itu berkenaan dengan posyantek. Ya. Artinya begini Pak. Pemerintah memberikan kemudahan. Untuk apa menjadi susah? Pengalaman saya lihat Pak di Darussalam tempat saya tinggal. Itu oleh Tuapun menggagas ada resam kampung kalau di mana Aceh, di daerah lain itu Kandung Kampung. Digagas tahun 2020 bulan April. Tahun 2021 November belum jadi resam itu satupun. Jadi apa namanya, kalau memungkinkan kita ambil produk hukum yang seperti itu, untuk apa harus kita bikin kanun kampung. Tapi kalau ingin membentuk kanun kampung boleh saja, tapi itu tidak diperlukan, tidak perlu gitu. Artinya sama saja dengan kata orang ini, membunuh nyamuk dengan pistol begitu. Ya. Padahal membunuh nyamuk, seekor nyamuk cukup pakai tangan gitu. Enggak apa kita pakai pistol. Nah, gitu.
Jadi di sini kita lihat berbeda peraturan desa untuk membentuk BUMDes. Sedangkan Posyantek cukup dengan keputusan kepala desa seperti itu. Jadi struktur hukum seperti itu. Kalau Posyantek antar desa dibentuk dengan SK Bupati. Sedangkan BUMDes antar desa dibentuk dengan peraturan bersama kepala desa. Artinya apa? Dari segi cara lahirnya sudah berbeda. Cara lahirnya sudah berbeda. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk kita temukan perbedaan dulu. Nah, dalam hukum itu beda aturan, beda tujuan. Beda tujuan ditentukan oleh beda aturan. Nah, misalnya, kalau Posyantek setelah didirikan dengan keputusan kepala desa didaftarkan ke kemana Pak? PMD. Dari dinas ada yang bisa jelaskan Pak? Setelah disahkan dengan keputusan kepala desa atau keputusan desa itu didaftarkan ke Kesbangpol Kabupaten. Ke sana dulu Pak ya. Ya. Sedangkan kalau BUMDes setelah ditetapkan dengan peraturan desa atau kanon desa itu didaftarkan ke Kementerian Kumham pusat melalui administrasi desa di Permendes di Kementerian Desa begitu. Jadi jalurnya adalah jalur Kemendes, link Kemendes itu terpadu dengan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, seperti itu. Itu peraturan yang baru keluar tahun 2021 ini. PP 11 tahun 2021. Kalau sebelum keluar Undang-Undang Cipta Kerja, ya kita bentuk BUMDes setelah dievaluasi oleh wali kota atau bupati jadi badan hukum desa. Sekarang nggak lagi begitu. Sekarang harus kita online-kan ke Kementerian Desa itu disinkronkan ke sistem Badan Hukum Administrasi ke Menkumham. Keluar SK Menkumham, jadilah Badan Hukum BUMDes itu. Posyantek tidak seperti itu. Posyantek sederhana. Setelah keputusan kepala desa, kemudian dievaluasi oleh bupati, oleh kota, kemudian hasil evaluasi ditetapkan oleh kepala desa kembali, kemudian didaftarkan ke Kesbangpol. Posyantek antar desa juga begitu, walaupun di SK-kan dengan keputusan bupati atau oleh kota, tetap harus didaftarkan ke Kesbangpol. Ya, artinya bahwa sebelum didaftarkan ke Kesbangpol, maka secara hukum belum boleh beroperasi, belum boleh melakukan kegiatan. Nah, sorry itu. Sebentar, Ya. kita Posyantek harus melapor kepada Kesbangpol. Iya. Sedangkan organisasi lain di kampung seperti Karangtaruna dan lain-lain Posyandu dan sebagainya, mereka kan nggak ada melapor ke Kesbangpol. Ya. Kenapa bisa bergerak demikian rupa? Kenapa kami di Posyantek ini harus jalurnya ke Kesbangpol? Padahal ke sana kami kan nggak ada arahnya. Ya. Padahal kita ke sananya ini kan langsung ke BPM, BPM kabupaten atau ke provinsi. Itulah aturannya dibuat seperti itu, Pak. Aturan dibuat seperti itu agar lebih karena apa? Pemerintah ini ingin Posyantek itu lebih besar. Nah, oleh sebab itu harus tercatat dengan baik. Meskipun kalau secara administrasi sebenarnya Kesbangpol itu lebih mengarah ke lembaga-lembaga yang kesatuan bangsa dan politik kamu itu. Tapi Permendes 23 tahun 2017 menghendaki bahwa setelah dibentuk itu wajib didaftarkan ke Kesbangpol. Nah, nanti setelah dilapor ke Kesbangpol keluar SKT namanya, surat keterangan terdaftar. Ya, SKT seperti itu. Nah, seperti itu, Pak.
ke Kesbang Pol juga harus ada badan hukum dari di notaris Pak Laki nanti diminta masuk. Kenapa? Itu kalau ke Kesbang Pol kita daftar yayasan. Permendes 33/2017 tidak masukkan itu. Permendes 2003 nomor 23/2017 pendiriannya dengan keputusan Pak Kecil. Nah, seperti itu. Bukan yayasan. Kalau yayasan baru diminta akad notaris. Nah, seperti itu. Ini bukan yayasan. Maka kita tahu mekanisme seperti itu. Nah, seperti itu ya. Disinilah letak perlunya peraturan juknis di kabupaten kota. Setelah juknis ditetapkan di kabupaten kota, tentunya juga harus diberitahukan kepada Kesbang Pol. Nah, itu. Jangan sampai Kesbang Pol juga nggak tahu mengenai aturan ini. Itu susahnya akan muncul. Nah, kenapa? Kadang-kadang Kesbang Pol itu tidak mengurus kampung, sehingga mereka tidak kuasai aturan-aturan mengenai kampung, khususnya Posyantek ini. Nah, seperti itu Pak ya. Kemudian kita lihat, nah ini juga untuk pemahaman kita bahwa kalau BUMDes yang Badan Usaha Milik Desa, anggaran dasar BUMDes itu diatur dengan peraturan desa, kemudian disahkan oleh Menkumham. Karena pada saat kita mengajukan pengesahan ke Menkumham, di situ ada anggaran dasarnya, dasar BUMDes. Sementara anggaran rumah tangganya dibuat oleh pengurus, kemudian disahkan oleh kepala desa. Sedangkan Posyantek, nah seperti itu. Posyantek itu anggaran dasarnya ditetapkan kembali oleh kepala desa. Anggaran rumah tangga merupakan penjabaran dari anggaran dasar, begitu. Saya sudah sarankan ke Pak Warana, di Pergub perlu kita cantumkan contoh anggaran dasar, contoh anggaran rumah tangga Pak Warana ya, seperti itu. Dan di Pergub, di Perwal juga sadar seperti itu. Artinya di desa, di kampung, lagi proses. Perbedaan-perbedaan itulah yang membuat kita mudah mengingat, gitu. Daripada kita buat secara umum seperti itu. Kemudian kita lihat, ternyata Posyantek tidak sama dengan BUMDes tadi. Nah, kenapa? Kalau BUMDes itu jelas mencari untung. Sementara Posyantek itu tidak ada urusan mencari untung di sana. Tugasnya jelas. Misalnya coba Bapak lihat, ada nggak misalnya menjalankan kegiatan usaha? Tidak ada. Tidak ada menjalankan kegiatan usaha. Memfasilitasi, melayani dan sebagainya. Begitu. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG dan sebagainya, menyusun laporan dan sebagainya. Jadi artinya bahwa Posyantek ini tidak sama dengan sebuah perusahaan, maksud saya. Jadi jelas bahwa Posyantek itu tidak sama dengan sebuah perusahaan. Jadi kita tahu posisinya seperti apa Posyantek. Juga sama seperti itu. Kemudian bahkan dalam Permendes 23 tahun 2017 di sana disebutkan unit usaha yang selama ini dikelola oleh Warpek atau Posyantek dapat menjadi bagian dari unit BUMDes atau unit BUMDes bersama. Artinya bahwa ketika ada alat-alat tertentu yang dihasilkan oleh PTG atau difasilitasi oleh PTG,
dapat dimintakan pemasarannya melalui BUMDes. Seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Bapak yang belum masuk dari mana, Pak? Jadi Timur ya? Jadi Timur. Oke, baik Pak. Oke. Kemudian ada dua aturan Pak di yang berkaitan. Kita tadi sebutkan ada Karang Taruna. Ada Karang Taruna. Kemudian ada Bapak tadi menyebutkan posyandu. Seperti itu. Lalu ada posyantek. Misalnya gini Pak. Oke ya. Nanti saya kasih dapat. Jadi ada dua peraturan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Posyandu Karang Taruna berada di bawah pengaturan Permendagri 18 Tahun 2018. Jadi yang satu dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang satu lagi tentang posyantek itu dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Desa, berada pada dua kementerian. Jadi satu dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri mengenai lembaga desa peraturannya, satu lagi mengenai posyantek dikeluarkan oleh Kementerian Desa dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi gitu. Ya. Oke Pak ya. Sekarang kita ingin melihat posisi posyantek itu di mana. Karena di dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 23 2017 itu, Bapak sudah pernah lihat Permendes itu? Bapak dari DPMI sudah pernah lihat Pak? Saya baru bergabung ke bidang DPMI. Ya, baru. Oke. Di Permendes itu tidak tersebut posyantek itu sebagai apa? Apakah sebagai lembaga kemasyarakatan desa atau tidak? Langsung tiba-tiba bahwa posyantek didirikan dengan keputusan kepala desa. Ya, seperti itu. Oleh sebab itulah maka salah satu ide di PMG adalah ingin mendudukkan posyantek sebagai lembaga apa di desa Pak Ordana ya. Seperti itu. Ingin mendudukkan seperti itu. Kita harapkan di Pergub harus ada kejelasan mendudukkan seperti apa gitu. Kemudian di Perwal dan Pergub juga diatur hal yang sama. Seperti itu. Nah, kita ambil contoh. Lembaga kemasyarakatan desa itu apa namanya? Lembaga kemasyarakatan desa adalah wadah partisipasi masyarakat, kemudian sebagai mitra pemerintah desa. Kita garis bawahi bahwa lembaga kemasyarakatan desa itu adalah sebagai mitra pemerintah desa. Karena di Permendes 23/2017 tersebut juga posyantek sebagai mitra pemerintah desa. Tersebut juga begitu. Tapi tidak dijelaskan sebagai statusnya seperti apa. Tapi disebut sebagai mitra pemerintah desa. Hubungan kerja nanti kita lihat. Oke ya. Ya. Kemudian apakah posyantek masuk ke LKD misalnya, Lembaga Kemasyarakatan Desa? Dari segi tugasnya kita lihat. Tugas LKD, tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa, pertama adalah melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Pertanyaannya, apakah posyantek mempunyai tugas yang seperti itu? Gimana Pak? Ya, sama. Ya, memiliki tugas seperti itu. Kemudian
Kemudian ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Ya, masuk juga kan? Masuk juga. Ya. Kemudian meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Masuk juga. Ya, jadi dari segi tugas, Posyantek itu dapat kita persamakan dengan lembaga kemasyarakatan desa. Dari segi tugasnya. Yang belum tersebut dengan tegas. Kita harapkan dengan Pergub, dengan Perwa dan Perbuk tersebut dengan tegas. Nah, seperti itu. Ya, saya gini Pak. Di mana celah kita bisa sebut bahwa Posyantek itu sebagai lembaga kemasyarakatan desa? Kita bisa lihat Pak. Di Permen dari tahun 2018 tersebut jenis LKD ini lembaga kemasyarakatan desa Pak ya. Jenis LKD paling sedikit meliputi. Paling sedikit artinya bisa lebih banyak. Nah, perumusannya bukan terdiri atas. Andaikan jenis LKD terdiri atas 1, 2, 3 selesai kita Pak. Tapi ini tidak begitu. Jenis LKD paling sedikit meliputi rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesehatan keluarga PKK, ya, kemudian karang taruna, pos pelayanan terpadu, kemudian lembaga pemberdayaan masyarakat. Itu paling sedikit. Artinya memungkinkan kita tambah lembaga yang lain dari segi aturan Permendagri itu. Pos pelayanan terpadu ini Posyandu Pak. Nah, Posyandu bukan Posyantek. Ada besar ada plus lagi Pak. Ya, Posyandu plus ya, seperti itu. Artinya Pak, dari segi perumusan norma ini memungkinkan kita tambah lembaga lain. Di sini adalah celah untuk kita masukkan bahwa Posyantek sebagai lembaga kemasyarakatan desa begitu. Ini celah yang kita buat. Nah, harapan ini adalah bisa kita masukkan di Pergub ataupun Perwa ataupun Perbuk sesuai dengan kewenangan Bapak-bapak. Tentu kewenangannya dari DPD tentu mengusulkan ke Perbuk atau ya ke Perbuk Pak ya, karena bukan Kota Banaja, bukan Kota Sabang, bukan Kota Sebut Salam gitu. Nah, seperti itu, tetap Perbuk gitu. Oke, jadi rumusannya adalah paling sedikit. Kami orang hukum sedikit kata berubah maka berbeda makna gitu. Makanya ini apa bahasa hukum yang kita sampaikan ini Pak? Apa orang lain apa di dinas apa di kabupaten mungkin nggak sampai segini yang kami sampaikan. Maka perlu penjelasan itu lagi ya. Nah, jadi nantinya ada maka perlu di bapak-bapak perlu menyusun peraturan bupati. Tentunya ketika peraturan bupati kan selama ini jadi masalah juga Pak. Peraturan bupati, peraturan wali kota disusun oleh dinas. Misalnya Bapak susun dinas di dinas DPMG, Bapak susun sendiri tanpa diketahui oleh dinas lain. Oleh sebab itu ketika pelaksanaan itu menjadi masalah. Oleh sebab itu kalau Bapak menyusun nanti Perbuk tentang pedoman teknis Posyantek ini perlu dilibatkan dengan berbeda. Satu, yang kedua adalah satu lagi apa Pak saya kira? Kalau hukum kan gas bampol. Iya, kabar bampol, kabar hukum mana lagi Pak? Inspektor yang boleh menimbang. Pengawasan uang. Ya. Jadi di Perbuk yang Bapak akan susun nanti adalah bagaimana pengawasan yang dilakukan. Bagaimana pola pengelolaan keuangan Posyantek kepada pemerintah desa. Artinya inspektorat dalam mengawasi itu berpedoman kepada Perbuk itu. Jangan Perbuk jalan sendiri. Inspektorat mengawasi model lain, nggak ketemu begitu. Akhirnya yang jadi masalah adalah DPMG oleh pengurus Posyantek menyatakan apa kerja dari dinas ini, kok kami diobrak-abrik oleh inspektorat. Nah, begitu. Oleh sebab itu maka ketika Bapak susun Perbuk nanti perlu dilibatkan seperti yang kita sebut tadi, Biro Bagian Hukum, Bapeda,
Kesbangpol, Inspektorat. Nah, seperti itu. Bila perlu satu lagi, kira-kira apa? Kira-kira apa, Pak? Dinas Pertanian. Ya. Harapannya adalah kalau kita libatkan dari Dinas Pertanian, maka Dinas Pertanian juga bisa menganggarkan untuk pemberdayaan PTG gitu, Posantek gitu. Jadi selama ini Dinas Pertanian tidak punya perhatian di situ. Pada yang dibantu oleh DTG adalah oleh Posantek justru mendorong peningkatan produk pertanian salah satunya. Nah, ini memang ada selama ini kita seringkali kerja masing-masing, Pak. Saya seringkali gini, Pak, ketika saya bantu beberapa kabupaten kota, seolah-olah ketika lahir sebuah kanun, misalnya di Dinas Pemberdayaan Kampung, Pak, diusulkan kanun oleh Dinas Pemberdayaan Kampung. Seolah-olah kanun itu miliknya Dinas Pemberdayaan Kampung. Saya sering berkata, yang mengusulkan Dinas Pemberdayaan Kampung, tapi kanun ini bukan kanun Kabupaten Aceh Besar, bukan kanun SKPD itu, tetapi kanun Kabupaten Aceh Besar atau Aceh Timur gitu. Oleh sebab itu tanggung jawabnya adalah seluruh SKPD kan gitu. Nah, ini sering kali gitu. Kita kan sering kalau bukan urusan kita nggak peduli gitu. Itu yang sering kali menjadi masalah. Gitu. Jadi ketika kita susun masing-masing, ya, misalnya begini, Pak. Saya sehari-hari sebagai tenaga ahli di Pemerintah Kota Aceh. Ketika susun kanun, misalnya ketika saya susun kanun kepemudaan, itu yang hadir hanya Dinas Pemuda. Saya tidak mau seperti itu. Saya minta kepada asisten di sana, ketika bahas kanun ini perlu hadir Dinas Pertanian, perlu hadir Dinas Tenaga Kerja, perlu hadir Bapeda, perlu hadir Kesbangpol, perlu juga hadir MAA. Kenapa? Karena pemuda itu bukan urusan Dinas Pemuda saja, tapi urusan semuanya. Oleh sebab itu, saya meminta ada masing-masing dinas itu punya program unggulan terhadap pemuda. Nah, seperti itu. Oleh sebab itu, maka ketika Bapak susun nanti perbuk tentang pedoman Posantek ini perlu melibatkan beberapa dinas terkait, Pak, ya. Supaya jangan sampai ketika Bapak katakan tadi ketika daftar ke Kesbangpol minta surat notaris begitu, Pak. Ya. Nah, seperti itu. Dia pikir Posantek ini yayasan begitu. Ya, mereka ini nggak tahu masalah. Itulah dia, Pak, ya. Oke, ini sampai sini bisa dipahami, Pak, ya. Sudah. Artinya di LKD berdasarkan Permendagri 2018, Posantek itu belum tercantum secara tegas. Belum tercantum secara tegas. Tapi pintu masuknya ada untuk kita bentuk Posantek sebagai lembaga kemasyarakatan desa gitu. Karena kalau kita lihat tugasnya sama gitu. Dan di Permendagri 2018 juga tidak ditutup celah untuk masuk jenis lembaga yang lain. Seperti itu. Oke. Kita lihat, Pak. Ya, ini di Permendagri 2018 pemerintah desa bersifat kemitraan. Sementara dana desa itu harus bertanggung jawab, kan? Pola seperti apa pertanggungjawaban itu? Kemudian apakah sama dengan yang lain-lain? Maka perlu diatur dalam juknis itu. Oke. Ini sampai sini bisa dipahami, ya. Jadi tolong, Pak, yang Bapak dari dinas, Bapak download Permendes 23 2017. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, Pak. Udah capek, Pak, ya? Berapa hari, ya? Enggak, Pak. Cuma karena kita gini, Pak. Kalau ini ada hukum, hukum ini siapapun diam, Pak, saya. Kalau aku bicara hukum pakai gitu dia, bukan apa. Kami berpikir terus. Tadi nggak berpikir kayak gini, Kak. Sejak
Bapak masuk dengan hukum ini, berpikir nih bagaimana ini. Sehingga nggak tahu tanya ini dengan jadi Bapak menjelaskan dengan bahasa hukum Bapak sendiri. Ini tambah bingung. Sebagai tenaga ahli pemerintah kota itu sudah 21 tahun. Sudah 21 tahun. 7 wali kota saya presentasi lah. Apa yang kami alami selama ini? Saya berada di bagian hukumnya. Seringkali dianggap bagian hukum itu menghalangi dinas-dinas lain. Jadi kalau misalnya ada masuk SK, ada masuk perwakilan, kami baca dulu. Ya. Dari dinas kepinginnya begitu masuk, besoknya langsung teken. Nggak usah periksa lagi. Seringkali sebuah SK itu berkali-kali keluar, masuk, kita koreksi, masuk, koreksi lagi begitu. Berapa? Sebenarnya tugas kita mengkoreksi itu adalah untuk mengamankan justru yang masuk dalam SK itu, bukan mengamankan yang mengoreksi. Nah, ini yang seringkali salah pemahaman. Seolah-olah kita Muhammad baru butuh ke bagian hukum kapan Pak? Ketika usul SK ingin cepat-cepat, ketika kita koreksi-koreksi itu marah, kapan baru butuh bagian hukum Pak? Kenapa? Dengan tepi. Ketika sudah dipanggil polisi atau jaksa. Dengan tepi. Ada KMTP baru ke bagian hukum. Kenapa nggak kasih tahu dulu? Nah, kenapa nggak kasih tahu dulu? Kalau kasih tahu dulu kan kami nggak seperti ini. Nah, itulah orang hukum itu di mata orang lain menghambat. Nah, ya. Di kami, di mata kami justru kehadiran kami itu ingin membantu memberikan kepastian bagi orang lain. Jangan sampai pada saat kita bekerja aman-aman saja, setelah terjadi kerugian bermasalah. Saya sering bilang sama pejabat daerah, saya sering bilang gini Pak ke pejabat, Pak, kalau ingin mengeluarkan uang hati-hati Pak. Nah, kenapa? Jangan sampai nanti setelah uangnya habis, Bapak dipanggil dan masuk order prodium. Ketika masuk order prodium, paling-paling yang menyenguk itu anak Pak. Ditanggapi sama pejabat. Istri gimana? Ya, itu. Ketika Bapak masuk penjara, istri kalau lain. Ya, seperti itu. Jadi inilah sebenarnya kenapa Pak Wardana ingin menempatkan lembaga Posyantek itu sebagai lembaga apa, ya, sehingga ada dasar mengeluarkan uang api dalam APBD gitu. Itu tujuannya bagus itu. Ya kami sebenarnya itu Pak. Kami sementara Pak Posyantek ini anggaran yang ada di desa bisa lah menganggarkan ke Posyantek ini sedikit. Ya. Untuk perkenalan aja udah nggak ada masalah. Itu sebenarnya yang kami. Makanya ingin diberi payung dengan pergub ini, dengan pergub seperti itu. Meskipun selama ini sudah berjalan. Selama ini sudah berjalan Pak. Kita lihat nanti ada beberapa peraturan daerah lain yang mencantumkan seperti itu. Oke, silakan Pak dari Aceh Timur. Jadi Pak, umumnya di Aceh Timur mungkin Posyanteknya ada Pak. Hubungan kerja LKD dengan pemerintah desa adalah bersifat kemitraan. Ini kata kuncinya, bersifat kemitraan. Di Posyantek juga akan kita temukan kata yang sama.
Kemudian kita lihat lagi, hubungan kerja LKD dengan lembaga kemasyarakatan desa lainnya bersifat koordinatif. Artinya bahwa hubungan kerja LKD dengan pemerintahan desa persis sama dengan hubungan kerja Posyantek dengan pemerintahan desa kalau kita lihat lebih lanjut di Permendes 2003 nomor 23 tahun 2017 begitu. Oke Pak, silakan kalau ada pertanyaan Pak. Kata Pak. Sederhana Pak. Ya. Jadi kedudukannya ini penting Pak. Nah, selama ini inspektorat tidak pernah tanya itu memang. Karena ada dasarnya dari Permendes. Nah, tapi kalau mereka tanya apa dasar untuk dibiayai oleh desa? Apakah Posyantek ini sebagai lembaga desa? Oleh sebab itu, ya maka mari kita mendudukkan dia sebagai lembaga kemasyarakatan desa yang diarahkan oleh sebab itu maka TTG ini berada di DPMG, nah, seperti itu, bukan berada di Dinas Pertanian. Pertama, ketika Pak Wadana undang saya ke kantor, beliau ingin memasyarakatkan TTG. Saya mulai bingung di situ. Kok TTG urusan Dinas Pemuda Kampung? Pada setahu saya teknologi tepat guna itu ada urusan Dinas Pertanian. Ternyata diletakkan di kampung gitu, Pak ya. Bukan di Dinas Pertanian. Ya, oke. Pertanyaannya, apa dasar hukum gubernur, bupati, atau wali kota untuk membuat juknis tentang pedoman Posyantek di desa? Itu dasar hukumnya adalah bagi dinas itu penting sekali. Bapak boleh download Permendes 23 2017 itu. Silakan Bapak lihat pasal 41. Akan Bapak lihat pasal 41-nya. Di pasal 41 disebutkan pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten kota dapat menyusun petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam di desa di wilayah masing-masing. Di sini dasarnya. Artinya apa? Kita lihat di tingkat pusat masing-masing kementerian berjalan sendiri. Ya, di tingkat pusat Pak ya. Di tingkat pusat masing-masing kementerian jalan sendiri. Kementerian Dalam Negeri mengatur tentang lembaga kemasyarakatan desa, ya, tidak memasukkan Posyantek, tapi memberi ruang untuk masuk itu. Di Permendes tidak disebut sebagai lembaga kemasyarakatan desa. Padahal secara logikanya adalah Permendagri tahun 2018 lebih terakhir lahir dibandingkan dengan Permendes 23 tahun 2017. Seandainya ada koordinasi antar kementerian di atas, maka tentu akan muncul Posyantek sebagai langsung disebut sebagai lembaga kemasyarakatan desa. Tetapi karena tidak ada koordinasi antara Permendes antara Kemendes dengan Kementerian Dalam Negeri, maka masing-masing aturan berjalan sendiri. Untungnya di Permendagri tahun 2018 membuka ruang bahwa lembaga kemasyarakatan desa paling sedikit sendiri, artinya memungkinkan masuk yang lain seperti itu. Nah, oleh sebab itu, untuk menampung dua Permendagri itu, dua permen tadi, untuk menampung dua permen tadi, Permendes 2017
tidak bermain dari 2018, maka perlu kita akomodir dengan